Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi saya, di mana materi ini sebagai tugas final saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Olahraga yang diampu oleh Bapak Reza Mahyudin. Dan saya mengambil tugas ini yaitu poin kedua, di mana poin kedua tersebut adalah Sosiologi Olahraga dan Etnis. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Emayanti Anggraini dengan NIM 1832042022. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Oke, pada kesempatan ini saya memaparkan apa sih hubungan dari olahraga dan etnis, kenapa bisa digabung gitu. Oke, saya akan memaparkan di slide berikutnya yang saya paparkan lewat PPT saya. Oke, kita sudah ada pada slide pertama, yaitu muncul sih pertanyaan, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi ilmiah dari struktur-struktur sosial dan proses sosial. Nah, muncul pertanyaan kedua, yaitu apa hubungan sosiologi dan olahraga? Hubungan sosiologi olahraga adalah studi ilmiah dari struktur-struktur sosial dan proses sosial yang melingkupi ruang di olahraga, di mana olahraga ini menjadi interaksi antara satu dengan yang lain dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya ada di slide kedua, di mana slide kedua ini ada pertanyaan lagi. Apa itu etnis? Nah, sebelumnya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Perbedaan-perbedaan fisik, karakteristik kita terpampang nyata dan bahkan kita bisa lihat setiap harinya dengan kasat mata. Di mana istilah ras dan etnis ini sering kali kita dengar, kita bicarakan, apalagi yang berhubungan dengan suatu kelompok baik yang secara mayoritas maupun minoritas. Kategorian kelompok-kelompok ini, mana minoritas, mana mayoritas, menjadikan yang minoritas ini sebagai yang paling terpencil dan beranggapan yang mayoritas itu sebagai yang penguasa dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, ras digunakan untuk pengkategorian orang berdasarkan pada sifat-sifatnya dan 7 karakteristik yang diturunkan secara genetik dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Sedangkan istilah rasisme digunakan pada pemahaman dalam berbagai permasalahan yang banyak termasuk keunggulan dalam ras tertentu. Istilah etnis menjadi sebuah kata yang tepat untuk dipandang orang adalah berbagai asal-usulnya itu dari mana. Nah, muncul pertanyaan kedua, yaitu apa hubungan sosiologi olahraga dengan etnis. Nah, sosiologi olahraga sudah kita ketahui dari awal, di mana sosiologi olahraga ini studi ilmiah dari struktur-struktur sosial dan proses sosial. Nah, etnis ini adalah kebudayaan. Berarti hubungan dari keduanya ini menjadi salah satu di mana bisa membanggakan dari etnis sendiri. Misalnya etnis yang satu mendapat juara dari prestasi olahraga tersebut, dia akan menjadikan kebanggaan bahwa oh, ini etnis yang bisa saya banggakan. Saya budaya ini. Saya bisa mewakili olahraga ini walaupun saya memiliki fisik yang berbeda dari kelompok mayoritas atau minoritas tersebut. Oke, kita masuk di slide keempat, yaitu
Di situ ada memahami ras dan etnis. Yang pertama itu ras. Ras dimengerti di masyarakat umum adalah gabungan antara perilaku, fisik, dan kultural, di mana pada zaman itu abad ke-18, peneliti antropolog dan filsuf yang menggunakan letak geografis ini menggunakan untuk membedakan warna kulit pada suatu kelompok yang akan dikelompokkan pada ras tersebut. Dampak negatifnya dari pengelompokan ras tersebut itu adalah di bagian Eropa memiliki kulit yang berwarna putih. Jadi seakan-akan atau seolah dia itu lebih istimewa dari manusia yang memiliki kulit berwarna kuning dan berwarna hitam atau coklat. Nah, masuk yang kedua adalah etnis. Nah, etnis ini seperti yang selalu menekankan manusia adalah berdasarkan bahasa dan budayanya. Seperti misalnya itu di mana kita lahir, di mana kita tumbuh, dan lingkungan sekitar kita. Jadi, apabila budaya kita itu misalnya dalam lingkungan sekitar kita memiliki budaya Jawa, Bugis, nah di situ kita perjalanan kita, kehidupan kita, dan bahasa maupun budaya kita akan mengikut sepanjang perjalanan kehidupan kita di mana kita dibesarkan. Oke, masuk di slide kelima, di mana di sini ada tampilan yaitu ras, etnis, dan prestasi olahraga. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dominasi suatu kelompok ras dan etnis dalam olahraga diperlihatkan melalui berbagai prestasi olahraga yang mereka raih. Kelompok ras dan etnis, mayoritas maupun minoritas, dalam suatu negara tidak selalu berpartisipasi dalam olahraga tersebut. Mereka hanya memilih cabang-cabang olahraga tertentu yang memiliki dan menurut mereka itu cocok dengan sifat dan karakteristik mereka baik secara fisiologis maupun psikologis. Yang kedua, prestasi olahraga ini diraih seorang atlet secara sosiologis, yakni secara berinteraksi sosial yang memperlihatkan kekuatan suatu ras atau etnis, di mana yang saya jelaskan pertama, dia mampu membanggakan bahwa etnisnya ini seorang atlet ini bisa membanggakan etnisnya. Dalam olimpiade yang diselenggarakan beberapa tahun lalu, Asia dimotori oleh Cina, Jepang, dan Korea yang mampu mengalihkan perhatian dunia bahwa bukan hanya dalam bidang itu, tapi bidang yang lain bisa dia raih untuk memperlihatkan bahwa ras dan budaya saya, etnis saya ini bisa dengan melalui olahraga yang baru dia pelajari dan mungkin karakteristiknya mungkin sampai pada atlet tersebut. Oke, itulah tadi pemaparan materi saya pada slide terakhir. Kesimpulannya bahwa sosiologi olahraga dan etnis itu sangat berhubungan erat. Karena sosiologi sendiri adalah hubungan interaksi manusia dengan manusia yang lain. Walaupun yang membedakan itu ras, etnis, dan budaya dari suatu kelompok itu baik minoritas maupun mayoritas. Dan ras dan etnis itu bukan menjadi penghalang seseorang untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan menjadi atlet dalam olahraga dan cabang-cabang yang lain. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.